Untuk kita di sini saya Ibu Maria Dede Mema, SPDGR, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya bersama dengan rekan saya Ibu Carolina Leda SPD. Di sini kami akan melakukan kegiatan coaching alur tirta dan saya sendiri sebagai coach dan rekan saya Ibu Carolina sebagai coach. Baik, Ibu Caroline, akhir-akhir ini saya sering memperhatikan Ibu setiap kali setelah pelajaran, Ibu sepertinya mempunyai sebuah beban dalam pikiran. Ya, saya melihat Ibu seringkali duduknya, lalu wajahnya terlihat seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang ada dalam beban pikiran Ibu. Bagaimana ini, Bu? Benar, Bu Maria. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di dalam kelas. Kebetulan menyangkut siswa di kelas, Ibu. Mungkin saya membutuhkan waktu yang agak lama. Apakah tidak apa-apa, Ibu? Silakan, Bu. Saya mempunyai waktu yang cukup untuk Ibu. Tidak apa-apa, saya tetap bersedia bersama dengan Ibu. Sebelumnya saya meminta Ibu untuk atur posisi duduk yang baik. Ya, coba telapak kakinya menyentuh lantai dengan sempurna. Tulang belakangnya dibuat tegak. Sedikit Ibu, kita mungkin lebih mengobrol santai lagi dalam kegiatan ini, sehingga saya meminta waktunya untuk duduk yang baik sebentar. Nah, coba Ibu pejamkan matanya. Tarik napas pelan-pelan. Lepaskan. Ulangi sekali lagi, Bu. Coba Ibu membayangkan sesuatu yang ada di depan Ibu yang sangat menyenangkan. Buka matanya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu saat ini? Lebih rileks, Ibu. Lebih santai daripada yang tadi. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana kira-kira yang Ibu rasakan saat ini? Terima kasih banyak, Ibu. Saya merasa lebih senang. Saya memang perlu seorang untuk membicarakan permasalahan saya ini yang saya hadapi. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia membantu saya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih juga. Nah, di sini kira-kira apa nih yang menjadi atau yang bisa saya bantu kepada Ibu? Saya ingin mendapatkan solusi, Ibu, tentang masalahnya saya ini. Coba Ibu Caroline ceritakan kira-kira apa yang menjadi permasalahannya. Saya ingin sekali mengetahui apa yang menjadi
beban pikiran Ibu tentang murid-murid Ibu tersebut? Begini Ibu, saya merasa anak-anak saya di dalam kelas itu tidak seluruhnya aktif di dalam kegiatan diskusi maupun presentasi kelompok. Oh, jadi hal ini yang membuat Ibu terbeban selama ini. Ya. Nah, mengapa hal itu terjadi? Apa yang membuat Ibu merasa banyak siswa Ibu yang tidak aktif di dalam kelas? Setiap diskusi kelompok, ada saja siswa yang seolah-olah tidak serius bekerja, sering mengandalkan anggota yang mereka atau tidak mengandalkan ketua kelompok. Mereka lebih banyak acu tak acu Ibu. Seperti itu persoalan saya Ibu. Oh, begitu. Nah, jadi dengan hal tersebut, apa yang menjadi target atau tujuan yang Ibu harapkan bisa dicapai setelah kita mengobrol lebih lanjut lagi? Entahlah Bu, mungkin karena mereka takut salah bicara atau tidak punya karena memang mungkin mereka tidak paham, berbeda-beda cara pemahaman anak. Kalau anaknya yang lebih paham pasti dia akan cepat, tetapi bagi yang belum paham ini pasti punya bertanya. Dapat di apa, harapan saya supaya beberapa anggota yang kerja cepat seperti itu, dan anak tadi yang lambat mereka bisa sama seperti dengan teman-teman mereka yang bisa bekerja cepat. Seperti itu Ibu. Nah, kalau boleh tahu Ibu Caroline, dalam setiap kelompok yang Ibu bentuk itu kira-kira berapa orang? Ya, di dalam kelas saya Ibu, siswanya terdiri 35 anak. Itu saya bagi 5 kelompok. Di dalam kelompok saya bagi anak-anak itu terdiri dari 7 anak setiap kelompok. Nah, menurut Ibu ketika dibentuk kelompok seperti itu, apakah kelompok tersebut menurut Ibu sudah efektif? Ya, semulanya saya berpikir seperti itu efektif. Tetapi namun di dalam perjalanannya malah hasilnya tidak berjalan baik. Kelasnya tidak produktif, Ibu. Cuman siswa menyalin hasil atau kalau tidak ditunjuk juga melakukan, mereka tidak mau. Seperti tadi persoalannya, saling menonton atau mengandalkan teman atau ketua kelompok seperti itu Ibu. Oh, jadi begitu ya. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias di dalam kelompok dan mereka juga sedikit aktif dalam kegiatan diskusi dan presentasi? Ya, menurut saya masing-masing harus diberikan tugas yang lebih spesifik. Harus dikurangi jumlah anggota kelompok. Kalau bisa juga bisa mereka berikan tugas yang bisa menyenangkan perasaan mereka. Mungkin seperti itu, Ibu. Wah, sangat luar biasa ya Bu, dan saya juga sependapat seperti yang Ibu utarakan tadi ini bahwa
harus diberi tugas yang spesifik begitu. Nah, lalu menurut Ibu, pendapat Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada kelompok, apa penyebab penyimak presentasi tidak antusias bertanya, jawab, dan memberikan pendapat? Iya, sepertinya karena tanggapannya homogen. Yang menyampaikan pendapat juga seperti membacakan resume tanpa ekspresi. Jadinya tidak seru, membosankan untuk anak-anak. Seperti itu, Ibu. Baik, nah Ibu Caroline, intinya bahwa perlu perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan juga diferensiasi hasil diskusi itu serta cara menanggapi presentasi yang disimak, Bu. Benar, Bu. Baik, lalu Ibu Caroline, kira-kira apa alternatif perubahan yang sekiranya bisa Ibu lakukan sebagai langkah perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak tersebut? Baik, Ibu. Di sini saya akan dari jumlah anak di dalam kelompok tadi yang banyak, saya akan perkecil lagi. Terus alternatif hasil diskusi juga memerdekakan, dianeka-ragamkan, misalnya bisa dengan media pembelajaran gambar, poster, dengan puisi, narasi, deskriptif, atau apalah yang mereka suka. Kan kalau dari gambar ada yang ingin diketahui, maksudnya itu bisa memotivasi murid untuk bertanya. Seperti itu, Ibu. Wah, itu ide yang cemerlang, Bu. Sangat bagus itu idenya. Dan saya sangat apresiasi dengan ide yang Ibu berikan ini. Lalu penganekaragaman tanggapannya bagaimana agar lebih menarik lagi begitu? Dimerdekakan dan didiferensiasi juga, Bu. Misalnya selain dengan deskriptif naratif, pantun juga dengan gambar sederhana. Misalnya anak menggambar kursi, menggambar meja, atau bunga, atau apalah. Pertanyaan juga bisa disampaikan secara tertulis. Misalnya ditulis di sticky notes berwarna untuk ditempel pada papan pertanyaan yang disiapkan. Seperti itu, Ibu. Jadi ini sungguh keren ya, Bu ya. Ya, Ternyata Ibu punya berbagai macam cara untuk buat anak-anak bisa aktif. Nah, keren itu, Bu. Lalu bagaimana kalau yang ditanggapi dengan gambar itu tidak dimengerti maksud gambarnya? ya, ya jangan asal gambar gitu. Yang menanggapi gambar harus bisa menjelaskan alasan mengapa menanggapi dan dengan gambar tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Mantap. Nah, itu sangat bagus ketika kita melakukan hal seperti itu kepada murid-murid kita. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan langkah yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan ide keren Ibu tadi itu? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan metode diskusi dan presentasi yang mengasihkan, menggunakan media yang beragam, dan memerdekakan murid secara bertanggung jawab
dalam memilih media, cara mereka memahami dan menanggapi suatu materi yang didiskusikan dan dipresentasikan. Seperti itu. Wah, ternyata sungguh luar biasa dan cemerlang sekali Ibu ini. Nah, saya secara pribadi sangat mendukung ide-ide kreatif dari Ibu dan saya berharap mudah-mudahan semua ini berjalan lancar sesuai dengan harapan kita dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih banyak Ibu Maria atas waktunya untuk kita saling sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Ya, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih.